الفتى الروح سيدنا نبينا والشافعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يريد الجنة وينفعنا بأسرهم ونورهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والآخرة ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والرسول ونخص خصوصا أرواح الشيخ سالم بن سمير والشيخ محمد ناوي الجوي وأوصلهم وقولهم بأن الله يريد الجنة وينفعنا بأسرهم ونورهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والآخرة بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suwiji rupane fasal surutul wudu'i utawi pira-pira syaraté wudu. Iku asyratun iku ana 10. Al-Islamu rupane Islam wa tamyizu lan tamyiz wa tamyizu lan pinter ya tamyizu pinter wa niqau lan bersih anil haidhi ando saking haid wa nifasi lan ando saking nifas wa amalan bersih ando saking suwiji-wiji yamna'u kang iso nyegah apa ma nyegah wusulal ma'i ing tumekane banyu tumeka ilal basyarati maring kulit wa alla yakuna lan yen ora ana apa wa alla yakuna lan yen ora ana iku ala adwin iku ing atase wa alla yakuna lan yen ora ana iku ala adwi iku ing atase anggota apa sing ora ana apa ma apa suwiji-wiji ya ghayru kang iso ngrubah apa ma ngrubah almaa ing banyu wal ilmu lan ngaweruhi bi fardhiyatihi kelawan pira-pira rukune wudu wa alla yataqida lan yen ora ngiyakini orang yakini sapa wala ya'taqidalan yen orang yakini sapa mutawaddi orang yakini fardhon ing suci fardu min furudihi kang tetep setengah saking pira-pira fardune wudu diyakini sunatan ing kesunatan wal ma'u lan banyu at-tahuru ya wal ma'u lan banyu at-tahuru kang iso nyucekno apa mak wa dukhulul waqti lan melbune waktu wal mualatu lan nuli-nuli oleh dukhulul waqti wal mualah lidaimil hadasi kanggo wong kang daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang selamanya hadas. Wis. Jadi di sini syaratnya wudu ada 10 ya. Di kemarin saya menerangkan berapa syaratnya wudu ada 5 ya. Jadi sebenarnya ya, perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya syarat-syaratnya wudu itu ada banyak. Ya. Jadi sebenarnya syarat-syarat wudu itu ada banyak. Cuma Mbah Musonef ini menerangkan hanya 10. Jadi setiap musonef per kitab itu bukan semuanya. Contoh di Mu'in itu kan ada 5 ya kan. Terus di Takrib itu ada berapa? Ada 3 atau berapa ya? Oh, 3 enggak salah. Terus di sini ada 10. Kan beda-beda. Karena apa? Karena apa yang dikehendaki hati itu tidak sama dengan apa yang diucapkan. Paham ya? Apa yang dikehendaki oleh hati tidak sama dengan apa yang diucapkan. Karena yang diucapkan, yang dilafatkan itu yang dilafatkan itu mewakili sebagian saja, ya mewakili sebagian. Jadi syarat di sini hanya mewakili sebagian, bukan semuanya. Sing asal malah akeh, ya. Syarat itu sing asal akeh. Ora kok 10 tok, ora kok 5 tok, ora kok 3 tok, akeh. Cuma musonef itu menerangkan hanya 10. Biar apa? Biar mudah untuk difahami, biar mudah untuk dihafalkan. Di Muqaddimah Takrib ya, kalau nggak salah ya. Di Muqaddimah Takrib kan dijelaskan kan, saya mengarang kitab ini supaya apa? Supaya orang yang membaca kitab ini mudah difaham, mudah memahami kitab ini dan mudah untuk dihafalkan. Nah, tujuannya musonef kan seperti itu ya. Nah, berhubung tujuannya musonef seperti itu, maka tidak mungkin musonef menjelaskan semuanya detail, nggak mungkin. Hanya sebagian saja. Paham ya? Kayak contoh begini. Contoh saya menyuruh sampean belajar nahwu.
Jadi setiap hari sampai harus belajar nahwu karena nahwu itu penting. Bukan berarti saya menyuruh belajar nahwu saja, tapi menyuruh belajar yang lain karena yang lain juga penting. Ya belajar fikih, ya belajar taklim, belajar kitab apa wae. Tapi saya menyebutkan nahwu itu hanya sebagian saja, sebagian mewakili sebagian, bukan mewakili semuanya. Bukan berarti saya menyuruh belajar nahwu saja, tapi semuanya juga dipelajari. Ya seperti itu, sama. Musonef yang ngono padha wae. Jadi syarat ini ada syarat sah, ada syarat wajib. Yo. Kalau syarat sah yang pertama itu Islam. Syarat wajib pertama Islam. Yo, Islam itu syarat wajib wudu. Berarti kalau nggak wudu, kalau nggak Islam berarti tidak wajib wudu. Maknanya tidak sah wudunya. Karena apa? Karena tidak Islam. Syaratnya wudu itu harus Islam. Itu syarat wajibnya. Terus di sini kan nggak ada balik kan? Nggak ada balik, nggak ada berakal. Ya, berarti kan nggak semuanya musonef menerangkan syarat-syaratnya wudu. Padahal di takrib itu akan ada. Di takrib syarat wajibnya apa? Wudu ada 3, ya Islam, balik, berakal. Nah, di sini kan balik, berakal nggak ada kan? Nggak ada. Karena apa? Karena tidak mewakili semuanya. Terus yang kedua tamyiz. Tamyiz itu pintar. Ya. Pintar itu ngerti lor kidul, ngerti iki asin, iki legi, ngerti iki duit 100.000, iki duit 50.000 warnane biru, duit 100.000 warnane abang, Mbak. Iku wis tamyiz jenenge. Lah, tamyiz iku golibnya ya kaprae umur piro ya 7 tahun ya 7 tahun wis tamyiz. Nah, ketika ada anak sudah umur 7 tahun kok belum tahu apa-apa, isek urung ngerti apa-apa, ya urung pintar, berarti belum dinamakan tamyiz. Biasanya tamyiz itu umur 7 tahun biasanya. Berarti kalau sudah 7 tahun wajib diperintah untuk melakukan sholat, ya kon wudu, gak sholat tok, ya kon wudu, kon nutupi aurat sing cara benar, ya salate kudu bener. Ora kok angger-anggeran, mesti ya dikon wudu, ya dikon sholat, ya dikon dikon menutupi aurat secara benar. Nah, seperti itu. Ketika sudah beranjak 10 tahun harus diwajib dipukul kalau tidak mau sholat. Kenapa wajib dipukul? Ya karena ketika dibiarkan saja, otomatis anak itu ketika dibiarkan saja itu tidak biasa sholat. Ya akhirnya kok alas-alasan sholat. Nah, sedangkan ketika anak itu disuruh untuk sholat, disuruh untuk sholat mulai umur 7 tahun disuruh sholat. Terus umur 10 tahun ketika tidak mau dipukul, maka ketika dia dewasa itu akan terbiasa. Jenenge wit ya. Wit ketika wit-witan ya. Wit-witan ketika tumbuh itu kan kudu ditaleni, kudu jenenge dikai jenenge cagak. Wit iki sing lagi biasanya lagi ono nang kene kan ono cagake kan. Wit cilik lho sing nang ngarep iki pondok iki. Ya kan ono cagake. Biar apa? Biar lurus kenceng. Nek gak ono cagake menggok, lah dibiarkan menggok terus, akhirnya nek dikencengno gak iso coklek. Yo. Seperti itu. Jadi wong kok bocah kok gak dikongkon salat, gak dijarno wae. Akhirnya mulai cilik sampai dewasa yo angel dikongkon salat. Seperti tadi, seperti pohon. Pohon kalau dibiarkan saja, tidak ditaleni, tidak dicagai, tidak diberi cagak, maka akan tumbuh. Ketika tumbuh, maka akan ketika tumbuh terus bengkok. Lah bengkok sampai dewasa itu gak mungkin bisa diluruskan. Iso gak? Pohon kalau sudah besar bengkok diluruskan? Gak bisa, mesti coklek, ya kan? Wong yang ngono, bocah yang ngono, nek gak dikongkon mulai cilik sampai gede kok gak dikongkon sholat, yo bengkong terus, apa diarahno sholat, yo balik meneh, balik meneh, ya mulai, lah makanya disuruh 7 tahun itu disuruh sholat, 10 tahun itu nek gak sholat dipukul, nah, seperti itu seperti itu, Kanjeng Nabi menyuruh seperti itu, karena ada filosofinya ya. Terus yang ke berapa ini?
Yang ketiga seterusnya yaitu wanika anil haid. Jadi resik sangka haid wan nifas. Berarti wajibnya wudu berarti ketika sudah mandi ya kan. Jadi ketika haid sudah mampet terus mandi, bar mandi terus napa wudu. Nah, padahal mandi besar itu otomatis sudah menghilangkan hadas kecil ya kan. Sampean ketika junub hadas besar mandi ya kan. Ketika mandi otomatis hadas kecil ikut hilang. Nah, kenapa kok di sini kok disuruh wudu lagi? Karena kesunatannya mandi besar, ketika sudah mandi besar itu harus wudu kesunatannya. Walaupun memang mandi besar sudah menghilangkan hadas kecil. Terus yang seterusnya ya wa amma yamna'u usulal ma' ilal basyarah. Seperti kemarin yang saya terangkan, yaitu adamul mane', enggak ada penghalang tersebut itu menghalang-halangi air menuju ke kulit. Kayak wingi apa? Ya apa ae kaya cet utawa kotoran. Iki nang sarahe misale sampean ono nek nggo sarah ya didelok wa kadunin jamidin kaya lenga sing atos. Wa syam'in kaya apa jenenge lilin. Terus meneh wa aini khibrin lan kaya kahanane mangsi ya. Kemarin yang saya terangkan mangsi ya kan. Kalau mangsi itu bisa dihilangkan dengan air, berarti itu dinamakan manek, ain. Ain itu bentuknya, maneknya. Nah, kalau dihilangkan sudah tidak bisa hilang, berarti hanya asarnya, labet tok. Berarti nek labet tok gak apa-apa, tidak dinamakan manek. Terus wahinain, lah koyok pacar sama. Bikhilafi atharuhuma. Berbeda dengan akarnya. Kalau akarnya mangsi, akarnya pacar tidak apa-apa. Karena apa? Karena tidak ain, tidak manek. Terus tak singkat apa meneh iki? Wa waskhi tahtal alfar lho ya. Dadi reget sangka ngisore kuku. Waram sin fil aini ya kaya blobok di mripat. Walaisa minhu tabuun asura zawaluhu fayu fa'anhu. Dadi nek ana blobok sampean bloboken ya kaya wingi bloboken kok sampean wudu kok isih ana bloboke, berarti sampean wudune gak sah. Kecuali memang ada penyakit setiap hari bloboken terus. Apa dilangi kok angel kabeh. Nah, enggak apa-apa, jadi dimakfu, enggak masalah. Tapi nek orang angel diilangi, ya itu masalah, yaitu dianggap manek. Terus yang selanjutnya wa alla yakuna ala udwin ma yughayyirul ma. Terus seperti kemarin air ketika mengalir di permukaan anggota wudu, airnya tidak berubah. Nah, seperti kemarin, jadi misalkan ono sabune ya. Berarti sampean misalkan ono sabune, sampean wudu. Nah, air kan berubah ketika mengalir di anggota wudu. Nah, ketika berubah maka tidak sah. Jadi ketika sampean wudu pastikan tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi atau sesuatu yang bisa merubah air ketika air mengalir di anggota wudu kayak sabun, kayak hembodi, ya itu dilangi sik ya. Apa meneh? Kayak reget misalkan. Nah, itu wedak. Nah, itu dilangi dhisik. Gak iso tembus nang kulit, harus dihilangkan terlebih dahulu. Terus wal ilmu bi fardiyatihi. Nah, terus iki wis ngerti kabeh ya. Yang syarat yang selanjutnya itu wal ilmu bi fardiyatihi. Jadi mengetahui rukun-rukunnya wudu. Ya kaya niat, membasuh wajah, ngerti kan sampai tertib. Lah. Nah, sampean kan wis ngerti kabeh ya kan? Wis ngerti kabeh. Jadi wis ngerti kan. Jadi ini mosok ape wudu gak ngerti carane wudu. Piye wudu? Basuh kok dhisik.
Basuh tangan sih apa ora isih? Nah, kan gak ngerti, berarti gak sah wudune kan ngawur dianggap ngawur. Wa alla ya sing teruse wa alla ya taqidah fardhon min furudihi sunnatan. Tidak meyakini rukun fardu sebagai sunnah. Misalkan tangan itu kan fardunya wudu. Dianggap membasuh tangan itu dianggap apa? Sunnah. Lah itu tidak sah wudunya. Walaupun memang dia itu sudah wudhu secara benar, tapi meyakini membasuh tangan itu hukumnya sunnah, maka tetap tidak sah. Kenapa? Karena pada suatu hari pasti dia salah wudhunya. Kalau semuanya dianggap wajib itu sah. Misalkan kuping dianggap wajib, itu sah-sah saja, tetap sah. Yang tidak sah itu suatu rukun yang wajib dianggap sunnah. Tapi kalau yang sunnah dianggap wajib, sah. Ya paling aneh. Terus selanjutnya wal ma'u tuhurun. Terus air mutlak. Air mutlak ya air yang tohir mutohir. Nah termasuk air tohir mutohir itu ada kalanya air yang berubah disebabkan benda mujawir. Nah, benda mujawir itu apa? Benda yang kecampuran air yang bisa dilihat atau bisa dipisah. Kayak misalkan kayu utawa godhong-godhongan. Nang jublang kan ana godhong-godhongan. Lah, tapi jublangnya itu mau warnanya hijau, kan berubah warnanya kan? Berubah. Lah, berubahnya disebabkan godhong-godhongan mau. Itu tidak apa-apa, tetap tohir mutohir. Karena apa? Karena bisa dilihat, bisa dibedakan antara benda mujawir dengan air atau bisa dipisah. Berbeda dengan benda mukhalid. Benda mukhalid itu benda yang campur dengan air yang tidak bisa dipisah dan tidak bisa dibedakan, seperti gula sampai campur nang banyu anget lan udek iso pisah sampean gak iso dibedakan, nggak bisa. Lah itu jenenge bukan tohir mutohir, berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau termasuk tohir mutohir itu termasuk tohir mutohir yang bisa digunakan untuk bersuci itu tercampur dengan benda yang satu komponen dengan air. Contoh seperti linet. Ya, linet kan satu komponen dengan air kan. Misalkan ketika tidak ada linet, nggak ada banyu, nggak ada air, ya kan. Jadi linet itu satu komponen dengan air. Maka ketika linet kok campur dengan banyu, butek dengan linet, gak apa-apa, sampai dewu itu gak apa-apa. Karena apa? Karena satu komponen dengan air. Atau kecampuran benda tersebut itu tidak bisa pisah dengan air, tumbuhnya itu di air. Kayak lumut kan warnanya hijau, lumut kan tumbuhnya di air, ya kan? Nggak ada lumut kalau nggak ada air, ya. Berarti lumut itu hidupnya bergantung dengan air. Maka kalau lumutnya itu ada di air sampai airnya itu berubah menjadi hijau, nggak masalah, tetap dinamakan tohir mutohir, tetap bisa digawe wudu walaupun itu berubah, ya. Senajan ajur. Atau termasuk tohir mutohir itu air yang disebabkan bitulil mukfi. Berarti bitulil mukfi berarti meneng sing suwe. Berarti ketika ada jublang utawa jeding gak tahu diresiki, dijarno suwi sampai pirang-pirang tahun misalkan, itu kan berubah airnya. Nah, berubahnya itu kan tidak disebabkan orang lain, tapi berubahnya disebabkan cuaca. Itu enggak apa-apa. Walaupun berubah butek jadi hijau, jadi coklat enggak masalah, tetap tohir mutohir. Itu tohir mutohir yang sifatnya berubah. Kan kemarin kan saya jelaskan tohir mutohir yang tidak berubah, yang enggak mempunyai sifat-sifat. Sekarang ada kalanya tohir mutohir yang mempunyai sifat perubahan. Ya kayak mau, ya sudah jelas mau.
Terus yang terakhir yaitu dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas. Jadi bagi orang yang tidak normal, bagi orang yang daimul hadas, bukan bagi yang normal ya. Bagi orang yang daimul hadas itu setiap waktu itu hadas. Ono kalane hadas nguyuh terus utawa ngentut terus. Misalkan duwe penyakit apa jenenge iku apa salisul bal apa jenenge duwe penyakit apa jenenge setiap waktu itu mengeluarkan air kencing netes terus ya. Apa jenenge beser. Jadi duwe penyakit beser, cek beser entut, cek beser nguyuh bendino tiap waktu itu netes terus, itu dinamakan daimul hadas, utawa tiap waktu itu ngentut terus, ngetokno angin terus. Nah itu bagi orang yang daimul hadas itu harus wudunya itu wajib ketika masuknya waktu. Misalkan pengen sholat di waktu duhur, berarti menunggu masuknya waktu duhur. Tidak boleh sampeyan wudu sebelum waktu duhur. Karena apa? Karena wudhunya orang daimul hadas itu tidak menghilangkan hukum hadas, tapi memperbolehkan sholat. Ya. Nah, berarti ketika wudhunya orang yang daimul hadas hanya memperbolehkan sholat saja, berarti otomatis wudhunya daimul hadas itu harus wajib masuknya waktu. Dan wajib hanya satu sholat wajib saja, tidak boleh digunakan beberapa sholat wajib. Misalkan sampeyan sholat duhur wudu, engko sholat asar ya wudu maneh. Ya setiap kali sholat wajib harus wajib wudu. Karena wudunya orang yang daimul hadas tidak bisa menghilangkan hukum hadas, tapi hanya memperbolehkan sholat saja. Dan juga mualah, terakhir mualah itu harus terus menerus. Maksudnya itu ketika setelah wudhu harus langsung sholat, tidak boleh menunggu cangkruan. Berarti angger sholat nyangkruk ngopi-ngopi dhisik, nggak boleh. Harus langsung sholat. Karena apa? Karena daimul hadas itu wudhunya itu wudhunya itu makfu ya, kudune langsung sholat, kecuali menunggu jamaah di masjid, misalkan sampai suwi gak teko imame, gak masalah. Utawa mlaku masjide adoh, suwi mlaku nang masjide adoh, berarti tidak masalah. Suwi ini memang tidak, tapi nih gak nunggu jamaah, gak mlaku masjid sing adoh, kok laya-laya sih tanpa adanya udzur, maka tidak boleh. Jelas nggih? Faslun utawi iki ana fasal swiji, rupane fasal nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Iku arbaatun, iku ana papat. Iku arbaatu asya'a, iku ana papat saking pira-pira perkara. Al awalu utawi perkara kang awal iku al khariju iku benda kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Bayane sabilain min kubulin nyatane kubul au duburin utawa dubur. Badali kharij rihun rupane angin au wairuhu utawa liyane rih. Ilal maninya kejaba mani. Ya yo terangno. Jadi perkara yang membatalkan wudu ada 4. Ini sama. Jadi ora kok papat tok asline akeh. Cuma musonef menyebutkan 4 saja. Berarti disingkat ngono ae musonef. Ben gampang difahami. Nek diterangno kabeh ya bingung sampean. Wong papat bingung apa neh kabeh ya. Yang pertama yaitu
keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, entah itu keluarnya itu secara normal, keluarnya itu apa? Secara normal atau tidak normal. Misalkan tidak normal itu contohnya sampeyan ngising metu duwike. Nah, gak normal kan berarti. Nah, walaupun metune mau gak normal, tetap apa? membatalkan wudu. Atau mempunyai kelainan misalkan mempunyai kelainan, misalkan ada orang apa kubulnya atau duburnya itu buntu, tapi ngisore udel sampai kubul itu bolong ngetokno nguyuh atau ngetokno apa saja, cek uyuh, cek ular sing gak biasa, pokoknya ngetokno sesuatu di dalam apa ngisore udel. Nah, itu langsung sama saja batal wudunya. Karena apa? Karena bolongan sing nang ngisor udel itu sebagai ganti kubul kalau kubulnya atau duburnya itu buntu. Nah, sedangkan kalau bolongannya iku nang dhuwur udel, dhuwur maidah udel, maka walaupun duburnya atau kubulnya buka atau buntu tetap tidak batal. Misalkan bolongannya itu nang dhuwur nang dhuwur udel, ngetokno uget-uget atau ngetokno pokoknya setiap mengeluarkan sesuatu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena bolongannya nang dhuwur udel. Jelas ya? Tapi nek bolongannya itu nang ngisor udel plus kubulnya dan dubnya itu buntu, maka membatalkan wudu walaupun keluarannya itu tidak biasa kayak ngetokno uget-uget atau ngetokno apa saja, tetap dihukumi batal. Walaupun gak lumrah ya, walaupun memang gak ada orang seperti itu, tapi kan biasanya kan ada ya, mesti ada penyakit menurut kan mesti ono. Makanya tak terangkan biasanya kan longko kan penyakit koyo kan longko. Terus kejaba napa? Mani. Nah, mani tidak membatalkan tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan tapi mewajibkan mandi. Kenapa kok tidak membatalkan wudu? Karena mani itu suci. Jadi setiap yang membatalkan wudu itu berupa najis. Jadi ketika mani itu suci tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Asani utawi perkara kang nomor loro iku zawalul aqli, iku ilangi akal. Oleh ilang binaumin sebab turu au ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh mumakinin kang netepi sapa naim sing qaid mau netepi makadau ing nggon pelungguhane qaid utawa naim sing lungguh mau netepi minal ardi saking tanah. Juga kudu tanah cek bangku cek apa ae cek dingklik, ora kudu nang tanah lah pokoknya. Jadi yang kedua itu perkara yang membatalkan wudu disebabkan hilangnya akal sebab turu atau liyane turu. Contohnya liyane turu iku kaya wong gendeng iku hilangnya akal. Lah turu kok dinamakan hilangnya akal mergo apa? Karena tidur itu tidak ingat apa-apa. Jadi tidur diumpamakan orang yang hilang akalnya. Hilang penemu akalnya, bukan akalnya kecer ya. Jadi penemu akalnya sing hilang. Nah, kenapa kok tidur? Jadi tidurnya orang orang yang tidak netepi nggon lungguh itu membatalkan wudu. Karena apa? Karena setiap orang yang tidur itu pasti mengeluarkan angin. Jadi duburnya itu mengeluarkan angin. Nah, makanya ketika orang yang tidur itu diwajibkan wudu. Akan tetapi ketika orang yang tidur itu
tidurnya itu posisinya lungguh seperti ini, lungguh begini, pokoknya netepi nggon pilungguhane mulai awal sampai akhir itu yang ini, ya iku gak batal wudune. Kenapa? Mergo bokongnya apa jenenge dubure ketutupan apa tekel utawa ketutupan bangku. Nah, wis ketutupan otomatis gak mungkin ada sesuatu yang keluar dari dubur. Nah, berarti ketika tidak ada yang keluar maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya seperti ini lungguh tapi engko nek tangine wis delosor, tangine wis delosor ya batal. Karena apa? Karena sudah berubah dari posisi satu ke posisi yang lain, ya kan? Berarti syaratnya tidur dengan lungguh tidak membutuhkan wudu itu harus mulai awal sampai akhir ya lungguh. Berarti awalnya ya lungguh ini, akhirnya ya kudu lungguh ini. Ya paham ya? Asalisu utawi rukun asalisu utawi perkara kang nomor 3 iku iltiqa'u basyaratai rajulin iku ketemune kulit lorone wong lanang wa mra'atin lan wong wadon. Kabira ini kang gedhe karone ajnabiya ini kang liya karone. Oleh ketemu min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Yes, ya. Tadi yang ketiga yaitu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin. Termasuk perkara yang membatalkan wudu itu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan ya. Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang kabiro ini maksudnya sudah balik ya. Berarti sampeyan nek demek bocah sing gak mahram, cah cilik sing durung balik gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau sudah balik, nah itu batal wudunya. Jadi demek iku cek iku demek, cek didemek, ya cek iku demek karo didemek iku batal. Tapi ada kaul yang lain, ya juga Ashabus Syafi'i, ada kaul yang lain mengatakan sing batal iku sing demek, ya, sing lamis, sing demek. Lah sing didemek ora batal. Ada kaul yang itu, ada kaul atsani, kaul yang kedua. Kaul kedua juga Syafi'iyah. Tapi sing demek iku batal, sing didemek iku tidak batal. Karena merujuk Quran aula mastumun nisa. Jenenge aula mastum itu kan aula mastumun nisa, aula mastum utawa wong kang demek. Wong kang demek sapa sira kabeh an-nisa pira-pira wong wadon. Dadi Qur'ane iku kandha sing demek, ora kok sing didemek. Paham ya? Qur'ane kandha aula mastum, dadi isim fa'il. Isim fa'il berarti sing demek, ora kok kandha sing didemek. Nah, Qur'ane kandha ngono. Ya, dadi ada kaul yang mengatakan sing demek iku mau sing lamis, ya. Sing lamis, sing fa'il mau sing demek iku batal, sing malmus sing didemek iku ora batal. Karena merujuk Quran aula mastumun nisa. La mastum itu kan isim fa'il, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau kondisi normal tidak boleh diamalkan. Misalkan kondisi seperti ini normal, enggak boleh. Berarti sampeyan nek kondisi normal, maka tetap hukumnya di kaul yang pertama yaitu wong sing didemek karo sing demek tetap batal ya. Kecuali di tempat-tempat yang darurat, misalkan seperti haji. Ya, haji kan gak mungkin sampean haji nyekeli kaul sing pertama. Sing demek ya batal, sing didemek ya batal. Ya akhirnya sampean wudu bendino. Terus mergo apa? Mergo ya dosok-dosokan karo wong wedok, wong lanang. Wong lanang ya dosok-dosokan. Ini dosok-dosokan otomatis kan demek. Melayu ya. Kan ribet. Ya. Nah, setelah ribet, nek sampean gak pengen ribet ya ya nyekeli kaul sing nomor loro mau, yaiku sing demek batal, sing didemek napa ora batal. Ya pokoke sampean meneng wae aja sampe demek. Utawa sampean pindah madhabe Imam Abu Hanifah.
Madhab Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan gak suci. Jadi ketika haji, tawaf itu gak suci gak popo, gak duwe wudu gak popo. Jadi enak. Sampean gak duwe wudu demak-demek wong liya gak masalah. Gak apa-apa. Tapi lebih baik cara napa? Cara keterangan guru saya itu lebih baik apa? Lebih baik nyekeli kaule Syafi'i ya walaupun dhaif lah, ya walaupun dhaif lah. Daripada pindah madhab. Karena apa? Karena kalau pindah madhab pasti mengikuti prosedur yang ditentukan. Gak mungkin sampeyan ketika wudunya Abu Hanifah terus tawafe ya kudu Abu Hanifah. Salate wudune Abu Hanifah ya salate kudu Abu Hanifah. Ora oleh salate wudune Imam Syafi'i utawa wudune Abu Hanifah salate Imam Syafi'i gak oleh. Iki jenenge talfek mencampur adukan madhab. Lah nek pindah madhab kan angel, kudu ngerti fikih sing Abu Hanifah. Sing fikih Syafi'i saya bingung ya kan. Sing fikih Syafi'i saya bingung, apa meneh Abu Hanifah luwih mbelet meneh. Makane lebih baik mengikuti kaul Syafi'i yang kedua walaupun dhaif lah daripada mengikuti madhab yang lain. Karena apa? Karena lebih sulit. Ya kudu sinau sik malah ya. Jelas ya. Jadi kesimpulannya napa? Ketika bertemu dengan orang laki-laki dan perempuan itu nggak tahu. Sing ajnabi, yo, sing ajnabi itu orang yang tidak mahram. Ya, orang yang jenis tidak mahram. Orang yang tidak mahram itu orang yang boleh dinikah. Ya, orang yang tidak mahram itu orang yang boleh dinikah. Tapi kalau orang yang mahram itu orang yang haram dinikah. Lah orang yang mahram siapa saja? Nang Quran kan disebutkan Quran khurimat alaikumul ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ila akhirih. Berarti yang orang yang mahram itu khurimat alaikumul ummahatukum, ibu wong tuwa. Ya wong tuwa utawa bapak. Berarti cara nang Jawa iki dirangkum papat ngono ya. Berarti papat iku sing asli iku jenenge mahram sing asli papat cara nang Jawa lho ya. Berarti wong tuwa, dulur, terus anak, terus bulik budhe. Paklik atau pakde atau budhe. Nah, papat. Tapi nek cara Arab iku ana ukhtu jenenge akhun li ana akhun li ab. Berarti ana 6 cara Arab ana 6 li akhun li ana akhun li ab. Berarti wong tuwa, terus anak, saudara, terus paklik atau pakde dari ibu 4. Ya. Terus paklik atau pakde dari bapak. Ya, jadi itu mahram yang alat takbid yang selamanya. Jadi ana kalane mahram sing selamanya mahram, ana kalane mahram yang tidak selamanya. Ya sing selamanya mahram kok apa? Ya wong tuwa. Sapa meneh? Saudara kandung. Terus yang ketiga yaitu anak. Terus yang keempat yaitu paklik utawa bulik, ya paklik utawa bulik. Nah, saudaranya bapak atau saudaranya ibu. Nah, itu mahram yang Yang selamanya. Maksudnya selamanya mahram. Maksudnya Selamanya mahram tidak mutlak mahram. Berarti sampeyan memegang demek orang tersebut itu tidak batal wudunya, juga tidak apa-apa. Ada yang mahram yang biwari takbid. Ya, biwari takbid itu mahram yang tidak selamanya. Contohnya bojone bulik atau bojone pakde. Nah, itu mahram sing tidak selamanya. Berarti ketika bojone pakde atau bulik iku memegang tidak apa-apa,
halal, gak haram, tapi membatalkan wudu. Jadi sing mahram sing membatalkan wudu iku mahram sing biwari takbid ya. Ana kalane mahram takbid, ana kalane mahram biwari takbid. Ya sing biwari takbid itu mahram yang membatalkan wudu kaya bojone sapa? Pakde utawa bude. Terus sing iku sing asli ya, sing asli. Terus menjabar meneh. Ana kalane mahram sing takbid yaiku mertua, ya maratuwa. Maratuwa nek wis sampean wis qabil tu nikah. Wis terus sah itu otomatis langsung maratuwa itu langsung mahram. Mahram napa? Alat takbid. Senajan bojone sampean tolak, tetep maratuwa tetep napa? Tetep napa mahram takbid ya, tetep mahram takbid, selamanya mahram. Atau mahram sing rodok, ibu rodok utawa anak dulur rodok. Dulur rodok itu dulur suson ya. Misalkan sampean waktu kecil itu disusoni wong liya ya, disusoni wong liya. Berarti otomatis ketika disusoni wong liya, berarti sing nyusoni otomatis sebagai mahram selamanya. Berarti hukumnya seperti ibu kamu walaupun orang lain. Terus anaknya orang yang menyusui kamu itu hukumnya seperti saudara kamu. Sama, itu hukumnya sama. Karena apa? Karena mulai kecil sebelum umur 2 tahun itu sudah disusoni apa? Orang lain. Ono kadare nyusoni yo gak kok pisan pindho. Piro yo kadare? Ini gak salah ono ping 10 susunan yo, gak salah. Gak salah ping 10 susunan. Nah, dari wis ping 10 berarti wis dianggap mahram. Min ghairi hailin. Lah iki nek pancen gak ono hail, gak ada penghalang. Nek ana penghalangi kain utawa kelambi gak masalah. Walaupun tipis penghalangi gak masalah, tidak membatalkan wudu. Ya. Ar-rabi'u utawi rukun kang nomor perkara kang nomor 4 iku masuk kubuli adami iku ngepok kubuli anak Adam au halqati duburihi utawa demek bunder-bundere utawa silite dubure anak Adam didemek bibat nirahati kelawan jerone epek-epek au butunil asabi'i utawa didemek kelawan jerone pira-pira driji. Nah, yang keempat yaitu demek kubul utawa dubur bibat nil kafi, bibat nil rohah, bibat nil rohah. Rohah itu ini loh, rohah apa? Telapak tangan. Ya iki jenenge rohah. Sakmene tok jenenge rohah. Berarti nek apik-apik ku kabeh. Ya nek rohah iku sakmene tok, nek apik-apik ku kabeh. Dadi cek rohah, cek apa jenenge jerone driji tetep batal ya. Batal iku mau nek sampean apa jenenge sampean tempelkan anggota tangan kanan dan kiri tempelkan. Berarti yang kelihatan itu tidak membatalkan wudu, demek. Tapi kalau gak kelihatan membatalkan wudu. Berarti nek pucuk iki sampean demek dubur atau kubul pucuk iki gak batal karena kelihatan. Ya pokoknya intinya sampean tumpuk ini napa nek kelihatan berarti apa tidak batal. Kalau tidak kelihatan batal. Guys, iku intine. Jadi sing asal iku kaul qadim itu hanya apa? Hanya kubul saja. Sing asal itu hanya kubul saja, demek kubul tok sing asal. Lah, ketika ada kias itu ketika usul fikih ya, ketika membahas usul fikih itu ada kias. Kias itu menyamakan hadis menyamakan hukum yang tidak ada di hadis. Di hadisnya itu hanya ada batal ketika memegang kubul saja, tidak ada hadis menyebutkan batal memegang dubur, enggak ada. Terus Imam Syafi'i menambahi di qaul jadid menambahi ketika memegang dubur itu juga batal. Karena apa? Kiasnya itu disamakan dengan apa? Dengan kubul. Karena apa? Karena sama-sama mengeluarkan kotoran. Nah, itu harus dikiaskan seperti itu. Ilatnya sama, itu harus
Berarti kias ku ana rukune, ana syarat-syarate, kudu ana ilate kudu padha. Iku nek ngaji usul fikih ya. Faslun puno. Terus ae. Terus apa? Hah? Terus. Faslun utawi iki kono fasal suwiji rupane fasal man utawi sapane wong intakodo iku lamun batal sapa man intakodo iku lamun batal apa wudune man jawabe man haruma mangko haram alaihi ngatasé man apa sing haram apa arba'atu asya'a apa papat saking pira-pira perkara. As-sholatu rupane salat wa tawaf lan tawaf wa masul mushaf lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Berarti orang yang batal wudunya itu haram 4 perkara, yaitu yang pertama salat. Ya, jelas ya salat kudu harus apa wudu. Yang kedua tawaf. Tawaf juga harus berwudu. Cara imam madhab Syafi'i, kalau madhab Hanafi tidak wajib wudu. Terus yang ketiga wa masul mushaf, yaitu demek mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu sesuatu yang ditulis, sesuatu Quran ayat yang ditulis karena kanggo belajar. Misalkan di papan tulis. Berarti misalkan ada guru menerangkan tajwid man amana misalkan nulis sampai Quran ayat. Berarti ketika guru tersebut menerangkan tajwid menulis ayat Al-Qur'an, maka guru tersebut tidak boleh memegang papan. Ya cek papan, cek tembok, cek apa wae nek diniati lidirasa, diniati napa kanggo belajar, maka tidak boleh memegang papan atau tembok tersebut. Akan tetapi ketika tidak digunakan untuk dirasa, maka tidak apa-apa. Misalkan di hiasan tembok kan ono hiasan Quran seperti ini. Ini kan enggak termasuk dirasa, enggak digunakan untuk belajar. Maka sampai demek tembok enggak masalah karena enggak digunakan belajar. Ya, itu intinya. Di Quran seperti itu. Atau ditulis Quran untuk tabarukan, misalkan ganggu jimat. Biasanya kan bocah cilik sing zaman biyen kan ono kalung jimat, ya kan? Iku biasanya kalungnya itu tulisannya Quran. Lah itu gak apa-apa, nggawa gak masalah, demek gak masalah. Karena apa? Karena tabaruk, enggak dirosa. Terus wa hamluhun nggawa Quran. Ya nggawa Quran ya gak oleh. Wong demek wae gak oleh apalagi nggawa. Tapi kalau sampean nggawa barang-barang, terus barang-barang itu mau salah satunya ada Qurannya, maka tidak apa-apa. Dengan apa? Dengan cara sampean niati nggawa barang, aja diniati nggawa Quran. Misalkan sampean nggawa tas ape mulai, tasnya ana Qur'ane, berarti sampean niati nggawa barang, nggawa kelambi. Aja diniati nggawa Quran. Nah, enggak masalah. Angger diniati napa? Nggawa kelambi. Wa yahrum lan haram alal junubi yang ngatasé wong kang junub apa sing haram apa sitatu asya'a apa 6 saking pira-pira perkara. As-sholatu rupane salat wa tawaful lan tawaf wa masul mushaf lan gepok mushaf wa hamlulan gawa mushaf wa lutfulan meneng fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Quran. Nah wis. Dadi haramnya junub sama seperti haramnya wudu, sama yo, tidak oleh salat, tawaf, masul mushaf wa hamluhu. Yang beda hanya walubtu fil masjid. Kalau hadas kecil enggak apa-apa, berdiam di masjid enggak apa-apa. Kalau hadas besar tidak boleh. Terus qiraatul Quran, maca Quran. Nah, maca Quran itu ana syarat-syarate. Tidak boleh orang junub membaca Quran dengan syarat. Ya, dengan syarat boleh membaca Quran dengan syarat tidak bersuara. Umi-umi tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Umi-umi tok, tidak bersuara. Tidak apa-apa. Atau yang kedua diniati dzikir. Ya. Sampai maca sak Quran enggak apa-apa, tapi diniati dzikir. Asal enggak memegang Quran lho ya. Misalkan sampean apal Quran, sampean umi-umi tok, ya umi-umi tok enggak apa-apa. Asal diniati dzikir atau diniati maca Quran tapi tidak bersuara, enggak apa-apa. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyratu asya apa 10 saking pira-pira perkara. As-sholatu rupane salat wa tawaful lan tawaf wa masul mushaf lan gepok mushaf wa hamlul lan gawa mushaf wa labtu lan meneng fil masjid dalam masjid. Wa qiraatul qur'ani lan maca Quran wa shaum lan poso wa tolak lan tolak wal mururu lan liwat fil masjid dalam masjid. In khafat qayite
haram liwat masjid in khafat lamun sepi apa talwithu apa ngotori masjid. Wal istimta'u lan ngalap suka-suka bima kelawan suwiji-wiji utawa anggota baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warobati lan dengkul. Lah juga sama hukumnya orang yang junub dengan orang yang haid. Sama-sama tidak boleh melakukan yang ada di yang sudah saya baca tadi. Kecuali apa? Wal murur fil masjid. Nah, jadi ketika orang junub itu haram meneng nang masjid, berdiam diri di masjid haram. Tapi kalau lewat saja tidak apa-apa. Nah, sedangkan orang yang haid belum mandi itu haram, lumsu juga haram liwat jikalau dikhawatirkan mengotori masjid. Ya liwat jikalau dikhawatirkan mengotori masjid. Tapi kalau liwati mangga tidak mengotori masjid, berarti tidak apa-apa. Terus wal istimta'u bima bina surah warobba. Terus istimta iku napa jenenge ngalap suka-suka ngalap seneng mbek bojone antara bima bina surah warobba. Jadi selain antara dengkul dan udel, tidak masalah. Selain jima, maksudnya itu istimta yang selain jima tidak apa-apa. Tapi ada yang berpendapat walaupun tidak jima tetap haram. Karena apa? Karena istimta selain jima itu pasti mendatangkan jima. Jenenge wong seneng antara selain jima itu mesti ujung-ujungnya mesti pengen jima. Lah ada kaul yang seperti itu mengharamkan mutlak haram ora istimta. Nah, di sini kan istimta sing haram mau istimta bima baina surah warobah saja. Jelas ya. Faslun wallahu a'lam bishawab.